kita harus menyadari bahwa setiap orang punya daya adaptasi, kemampuan untuk menyesuaikan diri, beradaptasi. Jadi karena ada situasi berubah, orang tua juga harus berani berubah. Berubah menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih gembira, lebih kreatif, lebih penuh rasa syukur dan sebagainya. Jadi dengan berubah begitu, kita memosisikan menjadi sahabat anak-anak, menjadi temannya anak-anak. Apalagi kan kita tahu anak-anak biasanya gembira bertemu dengan teman-teman di sekolah, tiba-tiba sekarang harus di rumah. Nah kalau di rumah ini istilahnya nyokap dan bokap terus memosisikan sebagai bos, sebagai komandan yang main perintah saja, ya anak-anak lama-lama nggak betah gitu. Tapi harus sampai anak berpendapat kalau yang remaja, wah nyokap dan bokap tuh gue banget deh gitu. Jadi bisa ngerti perasaan sang anak, termasuk yang remaja. Jadi bersahabat, berteman lah, berdiskusi, apa-apa dibicarakan bersama. Sehingga anak merasa ya sudah nyaman sekali berada di rumah. Mungkin itu kunci utamanya. Paling tidak yang perlu ditumbuhkan adalah apresiasi terhadap setiap bakat atau potensi anak. Jadi sekarang ini anak ditumbuhkan perasaan gembira dan percaya diri. Nah, percaya diri itu diapresiasi. Jangan hanya terus dibawa ke ranah akademik saja. Ayo belajar matematika, ayo mana biologinya gimana, fisika. Yang pintar nyanyi, wah oke, nyanyi coba misalnya. Mungkin sambil entah direkam, mungkin juga kalau komunikasi dengan guru nyanyi dan sebagainya kan bisa disiasati juga melalui media virtual. Tapi paling tidak apresiasi dari orang tua terhadap potensi setiap anak yang berbeda. Yang pintar nyanyi diapresiasi, mungkin direkam, disebar ke kakek, nenek, atau teman-teman ayah dan bunda. Yang pintar gambar juga, yang pintar menari juga dan sebagainya. Jadi anak ditumbuhkan perasaan percaya diri, bangga menjadi diri sendiri karena ada apresiasi dari lingkungan keluarga. Tapi kalau anak selalu digiring ke ranah akademik saja, lama-lama anak juga frustrasi begitu. Jadi hargai setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Setiap anak istimewa. Nah di situ anak merasa nyaman dalam keluarga. Pada kesempatan ini kan semua berada di rumah kan. Jadi pola pendidikan yang selama ini ada nuansa kekerasan, pemaksaan dan sebagainya itu memang harus diubah segera. Jadi yang penting anak betah di rumah, anak gembira, anak bahagia. Jadi polanya juga harus dikembangkan pola yang lebih demokratis. Jadi tadi dia misalnya tidak ada pemaksaan, ya, semua mungkin dengan ide-ide masing-masing, tapi melalui semacam diskusi keluarga. Jadi berbicara dari hati ke hati begitu. Dengan cara demikian maka kreativitas juga akan terus berkembang dan akhirnya juga dikaitkan dengan bagaimana menyadarkan mengenai bahaya COVID-19 ini. Jadi menjelaskan kepada mereka tergantung pada situasi, tergantung pada usia anak. Untuk anak balita dan sebagainya mungkin ya dengan dongeng, dengan gambar-gambar, mungkin dengan lagu, dengan nyanyi. Misalnya kita bikin, ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Misalnya, jagalah selalu kesehatan kita, untuk saat ini di rumah saja. Misalnya, lalu ada cuci tangan, ada pakai masker dan sebagainya. Mungkin dengan dongeng, misalnya dengan saya berikan contoh-contoh, misalnya ini ada Pak Buaya, ini wah kemana-mana nggak mau pakai masker, aku tidak takut. Nah ini virus kan banyak, virus misalnya kena flu juga akhirnya dia batuk, Nah akhirnya datang boneka siapa ini, weleh, nih Pak Buaya aku selalu pakai masker, nah kalau aku pakai masker aku tidak batuk. Juga sekarang ada virus corona, kita harus jaga dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara yang lebih mudah, lebih sederhana, tapi tidak ada pemaksaan, tidak kekerasan, lama-lama anak-anak juga bisa mengikuti dan memahami itu. Jadi sesuai dengan kondisi psikologis setiap anak. Kalau yang sudah remaja, ya mungkin tidak dengan paksaan, tapi dengan diskusi.
Sekarang ini kan banyak juga pengaruh-pengaruh yang mengatakan ini tidak benar, pokoknya santai saja dan sebagainya. Nah, melalui diskusi, melalui contoh-contoh dan sebagainya, akhirnya anak juga mendapatkan pemahaman yang lebih benar, tetapi tadi penuh persahabatan dan tetap dalam suasana gembira tanpa kekerasan terhadap anak.